Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1844. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Si Kaisar Si Huang itu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melesat menuju ke stasiun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat sosok Kaisar Si Huang yang telah pergi, orang-orang kuat yang menjaga tempat kejadian saling memandang dengan ekspresi jelek. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Cepat dan kirim pesan kepada tuanku. Bilang proyeksi Kaisar Si Huang telah datang. Masalah ini jelas di luar kemampuan kita untuk mengenanganinya. Semua orang tidak berani mengabaikan dan segera mengirim pesan satu demi satu. Saat ini di kedalaman Laut Mati, Dauju, Sura, dan Hakim Raja Hantu yang masih mencari jejak Qin Chen berhenti satu demi satu. Mereka mengambil slip giok pembawa pesan di tubuh mereka dan merasakan isi di dalamnya. Setelah merasakannya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kaisar Si Huang, mengapa proyeksinya datang di Laut Mati? Proyeksi Kaisar Agung tidak dapat turun tanpa kendali, dan agar proyeksi datang ke Laut Mati, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Terlebih lagi, Immortal Silau di bawah komando Kaisar Si Huang berada di Laut Mati, yang dapat digunakan sebagai pembawa proyeksi Kaisar Si Huang untuk turun. Mengapa repot-repot datang dari luar Laut Mati? Ada keanehan di sini. Mungkin karena aku memindahkan Immortal Silau sebelumnya. Hati Dauju Sura tenggelam, dia menoleh untuk melihat yang lain. Teruslah mencari di sini, aku akan kembali setelah aku pergi. Begitu kata-katanya jatuh, sosok Sura Dauju berkedip dan dia menghilang ke langit dalam sekejap. Dan ketika Sura Dauju juga Hakim Raja Hantu bergegas ke stasiun, pilar dewa ketiga dari formasi Telarang 9 kegelapan telah ditemukan dan boom, kekuatan ruang yang mengerikan menyebar. Dan kekuatan ruang yang mengerikan itu menyebabkan celah terkoyak pada Molly dan yang lainnya yang menjaga dunia luar, dan tubuh mereka hampir musnah oleh kekuatan ruang ini. Energi sihir melonjak dan Molly mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sumber di tubuhnya yang menghalangi erosi kekuatan ruang ini. Sungguh kekuatan ruang angkasa yang begitu mengerikan. Molly mengangkat kepalanya dengan takjub, dahinya dipenuhi keringat dingin dan melihat ke tengah pilar dewa yang luas dengan ngeri. Saya melihat Qin Chen yang tergantung di pilar dewa yang luas dan cahaya ruang angkasa yang berdebar-debar bertahan di sekujur tubuhnya. Cahaya spasial ruang ini lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada yang lolos sebelumnya. Tetapi hanya jejak kekuatan spasial yang lolos sedikit itu telah menyebabkan Molly hampir pingsan secara fisik. Namun, menyadari bahwa Qin Chen mampu bertahan hidup di bawah kekuatan ruang angkasa yang begitu mengerikan ini, dan bahkan mampu mengendalikan pilar dewa ruang angkasa, hal itu membuat Molly dengan jelas merasakan celah antara dirinya dan Qin Chen. Sialan, bagaimana anak ini bisa menjadi begitu menakutkan? Kata Molly, dia mengepalkan tinjunya, dia marah dalam hatinya. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Qin Chen menyempurnakan pilar ruang angkasa dan tidak ada orang luar yang campur tangan dalam seluruh proses. Bocah Molly, jangan menyinggung anak ini di masa depan, kata leluhur Bisluwo. Dia juga berkata dengan gemetar. Kamu dan dia sama-sama dari alam semesta kosmik. Mengapa kita tidak mengikutinya saja di masa depan? Mungkin kita akan lebih berkembang daripada diri kita sendiri. Kata leluhur Bisluwo. Kamu ingin aku mengikutinya? Tidak. Lebih lemah dari orang lain dalam hidupku. Bagaimana aku bisa tunduk pada orang lain? Kata Molly dengan dingin, tatapannya tegas. Dan boom. Pada saat ini cahaya ruang yang menakjubkan menyala dan Qin Chen berjalan keluar dari pilar ilahi dalam sekejap. Begitu Qin Chen berjalan keluar, terdengar suara berderak dan retakan muncul di tubuh Qin Chen.
seolah-olah porselen pecah dan akan hancur di tempat. Ini karena Qin butuh waktu terlalu lama untuk menyatu dengan jantung ruang. Dengan kekuatannya saat ini, Qin masih tidak bisa menahan kekuatan jantung ruang terlalu lama. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Master, serangga bermata seribu dan Immortal Silau buru-buru melangkah maju dan mengubah ekspresi mereka. Aku baik-baik saja, jawab Qin menggelengkan kepala, tetapi wajahnya sangat serius. Tapi, kami khawatir kita sekarang akan mendapat masalah. Apa masalah? Semua orang pun nampak terkejut mendengarnya. Qin menatap Immortal Silau dan berkata dengan suara yang dalam, sebuah proyeksi Kaisar Si Huang telah turun ke Laut Mati. Apa? Kaisar ada di sini? Immortal Silau berubah warna dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ini adalah ketakutan naluriah yang ditinggalkan setelah mengikuti Kaisar Si Huang selama bertahun-tahun. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bocah Qin, bukankah kamu baru saja menyatukan beberapa pilar dewa? Bisakah kamu menghancurkan formasinya sekarang? Kata Molly dengan terburu-buru. Siapa yang tidak terkejut dengan kedatangan dari nama Kaisar Agung? Qin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan suara yang dalam. Ada 18 pilar utama di formasi luar angkasa telarang 9 meter ini, dan setidaknya 6 diantaranya perlu dikuasai sebelum kita dapat meninggalkan tempat ini, kata Qin. Dia bergegas keluar seperti kilat. Masih ada 6 pilar dewa. Selama terbang, mata Qin serius dengan kekuatan Kaisar Si Huang. Dia mungkin bisa mengetahui banyak hal dalam 1 jam, tetapi dia perlu menyempurnakan 6 pilar dewa dalam waktu yang sangat singkat. Apakah akan ada waktu? Qin sendiri tidak tahu, tetapi Qin tahu bahwa dia hanya bisa melakukannya. Boom! Sosok Qin seperti kilatan petir dan dia telah menyapu ke arah pilar dewa berikutnya. Sementara di belakang, Molly dan 3 orang lainnya mengikuti dengan cepat dengan mata yang tajam. Sialan, mati. Hari ini pasti mati. Wajah Molly jelek. Kali ini musuhnya adalah 4 Kaisar Agung dunia bawah. Jika mereka melakukan kesalahan, maka mereka pasti akan mati. Akan tetapi di dalam situasi saat ini jelas tidak ada cara lain. Lakukan saja. Dalam sekejap, Qin dan yang lainnya tiba di pilar dewa keempat. Minggir. Limo dari Wuyue Mingdi sedang berpatroli di formasi. Jika ada halangan, bunuh secara langsung. Molly berteriak dengan keras begitu dia muncul menunjukkan urutan reinkarnasi. Boom! Napas ada di seluruh langit dan Molly penuh dengan aura pembunuh seperti Dewa Iblis. Di belakangnya Master serangga bermata seribu, Immortal Silau dan Qin tampak marah tetapi tampak tidak berdaya dan mengikuti dari dekat di belakang Molly. Menghadapi kombinasi seperti itu, para penjaga tidak berani menghentikan mereka sama sekali dan mereka membiarkan Molly dan yang lainnya bergegas masuk dalam keadaan bingung. Bagaimana situasinya? Itu Iblis Limo di bawah komando Suradauju yang membunuh orang di bawah komando Hakim Raja Hantu. Dan yang mengikutinya adalah Master serangga bermata seribu di bawah komando Kaisar Netherworm dan juga Immortal Silau di bawah komando Kaisar Si Huang. Kedua puncak transenden dan mereka mengikutinya dengan patuh. Tidak heran ekspresi mereka begitu marah. Begitu komentar ini keluar, semua orang mengubah warna mereka satu demi satu dan mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Boom! Begitu Qin memasuki pilar ilahi ini, Qin langsung menyatu dengan jantung ruang angkasa. Dengan pengalaman sebelumnya, Qin dengan cepat menemukan simpul kunci pilar ini dan dengan cepat menyatukannya. Dibandingkan dengan 3 pilar mata utama sebelumnya, ini jauh lebih mudah untuk menyatukan pilar ilahi ini. Dan hanya dalam waktu beberapa saat, Qin telah mengendalikan banyak jalur rahasia di pilar ini dan membawa semua orang di bawah kendalinya. Retak! Selama proses penyatuan, Qin juga mendengar suara pecah dan tubuhnya menjadi semakin transparan, seperti sepotong porselen halus yang tampaknya bisa hancur kapan saja. Tuan, Anda tidak bisa terus seperti ini, kata Kaisar Simei. Di dunia kacau, Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dengan cemas. Setelah melihat pemenang ini, dia berkata dengan licik, tubuhmu belum mencapai level seorang kaisar. Jika kamu menggabungkan harta karun ruang angkasa ini dengan paksa,
itu tidak akan jauh lebih buruk. Setelah beberapa saat tubuh fisikmu akan berasimilasi dengan kekuatan ini dan akhirnya akan runtuh sepenuhnya, kata Kaisar Simei. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Qin Chen. Tatapannya dingin dan dia tidak peduli untuk apapun, karena Qin Chen sekarang harus berpacu dengan waktu. Dan ketika Qin Chen dengan cepat menggabungkan pilar-pilar dewa, tempat banyak Kaisar Agung tinggal saat ini, proyeksi Kaisar Si Huang telah turun ke kediaman Immortal Si Lao. Boom! Napas mengerikan dari tingkat Kaisar Agung telah turun, menyebabkan semua orang di seluruh area tempat tinggal berubah warna. Itu adalah... Semua orang mendongak dengan ngeri melihat sosok yang luar biasa di kehampaan. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah Kaisar Si Huang. Mengapa dia ada di sini? Sebuah pikiran muncul di benak setiap orang. Apakah karena Immortal Si Lao pernah diajari oleh Surah Daoju sebelumnya? Tapi ini tidak cukup, bukan untuk membuatnya datang secara langsung. Meskipun ada konflik antara Surah Daoju dan Immortal Si Lao, namun itu hanya pertarungan kecil. Bagaimana mungkin itu dapat menarik perhatian dari seorang Kaisar Agung? Selain itu, apakah Kaisar bisa begitu bebas? Apakah dia akan khawatir dengan gangguan apapun pada bawahannya? Untuk sesaat semua jenis pikiran spiritual melonjak, tetapi tidak ada yang berani menyusupinya karena takut akan menyinggung Kaisar Si Huang. Pada saat ini di kediaman Immortal Si Lao, beberapa sosok bergegas ke langit. Mereka berada di bawah komando Immortal Si Lao. Pada saat ini mereka gemetar menatap Kaisar Si Huang dengan ngeri, berlutut di udara dan berkata dengan gugup, "Aku menunggu untuk bertemu Kaisar Agung." Saat ini Kaisar Si Huang melirik beberapa orang di depannya. Orang-orang ini semua berada di bawah komandonya dan dia mengirimnya ke Immortal Si Lao. Tetapi di antara orang-orang ini tidak ada Immortal Si Lao. Hal ini membuat wajahnya menjadi gelap, menakutkan. Kesadaran Kaisar telah mengalir masuk seketika ke stasiun di bawah. Dengan pandangan ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan Immortal Si Lao tidak berada di Laut Mati di dekat ini. Di mana Immortal Si Lao berada? Katakan padaku, suruh dia menemuiku, kata Kaisar Si Huang. Dia segera berteriak dengan marah. Suaranya bergemuruh bergema di seluruh dunia dalam sekejap. Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang kuat di stasiun sekitar terkejut. Tidak dapat menemukan Immortal Si Lao. Bagaimana situasinya? Semua orang tercengang. Kaisar Si Huang datang jauh-jauh dari ribuan mil jauhnya dan dia datang untuk menemukan bawahannya. Apakah Anda bercanda tentang dunia bawah? Kembali ke Tuan Si Huang. Tuan Immortal Si Lao, dia keluar dan kami tidak tahu kemana dia pergi, kata beberapa bawahan dengan gemetar menjawab dengan ketakutan. Dia keluar? Kaisar Si Huang mengerutkan kening. Kapan dia keluar? Pagi tadi, aku baru saja melihatnya, kata seorang bawahan. Pagi tadi? Hati Kaisar Si Huang tergerak. Dia sudah kehilangan rasa akan jejak di tubuh Immortal Si Lao dari kemarin. Dia pikir itu hanyalah kecelakaan, tetapi siapa sangka pihak lain masih berjaga di pagi hari. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada yang terjadi di malam hari? Kata Kaisar Si Huang bertanya lagi. Laut Mati itu luas dan itu hanyalah proyeksi. Jika kamu mencoba mencari Immortal Si Lao dengan paksa di Laut Mati yang luas ini, itu sangat tidak mudah. Tadi malam, beberapa orang saling memandang, semuanya tampak sedikit ragu-ragu. Katakan, kata Kaisar Si Huang, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dari mata beberapa orang dia langsung bisa melihat bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi pada Immortal Si Lao kemarin. Kembali kepada Kaisar Agung. Bawahan itu ragu sejenak, namun dia berkata, tadi malam Surah Daoju di bawah komando Wu Yuemingdi datang ke pos kami untuk mencari Immortal Si Lao dan memukulinya hingga terluka parah di depan mata semua orang yang hadir. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kata bawahan itu. Surah Daoju melukai Immortal Si Lao. Wajah Kaisar Si Huang menjadi sangat gelap. Apa yang terjadi? Di bawah napas Kaisar yang mengerikan, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi para bawahan itu. Kembali kepada Kaisar, hal-hal spesifiknya
Tidak tahu, namun aku tahu, tetapi tampaknya itu terkait dengan bawahan bernama Molly dari Surah Dauju. Orang ini pernah berkata bahwa di Laut Mati ini, kita dan orang lain dari semua kekuatan harus mematuhi perintah dari 4 Kaisar Agung. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dihukum berat. Master Immortal Silau tampaknya dia diberi pelajaran oleh Surah Dauju karena dia tidak mematuhi perintah dari anak Limo itu. Setelah mengatakan ini, bawahan itu berkeringat dingin. Sangat sombong, kata Kaisar Si Huang. Dia sangat marah dalam hatinya. Sebenarnya hal yang tidak begitu baik dilakukan oleh Surah Dauju. Duar, aura pembunuh yang mengerikan menyapu langsung melumpuhkan orang-orang di depan mereka sehingga mereka semua memuntahkan seteguk darah. Kaisar, orang-orang ini pun buru-buru berlutut dalam kepanikan. Mereka gemetar, tidak berani bergerak. Dauju Surah, kamu hanyalah bawahan, jadi jangan berani-berani bertindak gegabah, kata Kaisar Si Huang. Kaisar Si Huang yakin saat ini bahwa alasan mengapa dia tidak dapat merasakan jejak pada Immortal Silau pasti itu karena Dauju Surah. Boom! Kaisar Si Huang dipenuhi dengan aura pembunuh, matanya langsung menyipit. Yang membuatnya marah bukanlah kata-kata arogan dari Dauju Surah, juga bukan karena Dauju Surah yang melukai Immortal Silau, tetapi karena Dauju Surah yang kecil itu berani tidak menghormati dirinya sendiri dan menghancurkan tandanya di tubuh Immortal Silau. 4 Kaisar Agung telah bertanggung jawab atas dunia bawah selama bertahun-tahun. Adalah normal untuk menjadi sedikit sombong. Jejak di tubuh Immortal Silau dihancurkan. Seberapa sombong orang ini? Di mana Dauju Surah sekarang? Kata Kaisar Si Huang. Dia baru saja selesai berbicara, namun tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Wush! Di langit yang jauh, satu demi satu aura menakutkan terbang ke arah mereka dengan cepat. 2 aura terdepan sangat menakutkan dengan kekuatan yang mencekik. Itu adalah Hakim Raja Hantu dan Surah Dauju. Dan sisi napas itu juga adalah para pemimpin yang ditempatkan di sini. Melihat sosok Kaisar Si Huang, Hakim Raja Hantu dan Dauju Surah saling memandang dan hati mereka tenggelam. Bagaimana proyeksi Kaisar Si Huang bisa muncul? Mungkinkah itu karena seseorang yang berjalan keluar dari Laut Mati belum lama ini? Keduanya langsung merasakan tekanan kuat di hati mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Mereka hanya tersenyum dan menangkupkan tangan mereka lalu berkata, "Senior Si Huang, Laut Mati ini terpencil dan sangat tandus. Mengapa Anda datang ke sini secara langsung?" Dengan senyum di wajahnya, Hakim Raja Hantu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Kaisar Si Huang. Sementara Surah Dauju dia tersenyum dan berkata, Jika ada perintah Kaisar Agung Si Huang dapat mengirim pesan, mengapa Anda harus membiarkan Kaisar Agung pergi ke sini sendiri secara langsung?" Meskipun keduanya nampak saling menghormati, namun mereka berdua adalah ahli teratas semi kaisar dan mereka berada di bawah komando 4 Kaisar Agung. Jadi mereka tidak rendah hati atau sombong dan mereka menanganinya dengan bebas. Biasanya, Kaisar Si Huang tidak akan pernah peduli dengan ekspresi seperti ini. Akan tetapi ketika itu jatuh ke matanya saat ini, itu membuatnya langsung marah. Sebagai seorang Kaisar Agung dan ahli yang kuat, Surah Dauju ini sangat ketakutan ketika melihatnya. Tidak heran dia berani menyentuh tandanya yang disimpan di tubuh Immortal Silau. Apakah itu lucu? Kata Kaisar Si Huang. Dia menatap Surah Dauju dan berkata dengan nada yang dingin. Apa? Surah Dauju terkejut dan saat berikutnya rasa krisis yang kuat muncul dari hatinya secara instan. Pupil mata Surah Dauju menyusut tanpa ragu-ragu. Sosoknya mundur dalam sekejap dan pada saat yang sama di atas kepalanya sebuah payung hitam besar muncul. Duar, dengan suara ledakan yang keras, sebuah tangan besar segera muncul untuk memblokir payung itu. Namun, payung Samsara Surah itu sangatlah keras dan itu menghantam Surah Dauju. Di bawah dampak yang sangat mengerikan, Surah Dauju langsung dipentalkan jauh ke belakang dan dengan hembusan dia mendarat dengan keras sebelum kemudian memuntahkan banyak darah dari sudut mulutnya dan dia dapat menghentikan sosoknya dengan sangat susah payah.
Boom! Di saat Suradauju berhenti, kekosongan di belakangnya juga runtuh dan berubah menjadi debu. Sementara retakan muncul di tubuhnya dan dia hampir saja hancur.